Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kembali lagi kita ada di dalam program Morning Call, Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB, bersama dengan saya Pendeta Amanda Lekahena, Pendeta Jemaat dari GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Brandan, yang melayani di Bajampir Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menjalani aktivitas di hari ini, mari kita memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan melalui sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena siapakah kami Tuhan, sehingga kami sanggup untuk menambahkan sehasta pada perjalanan kehidupan kami. Engkau ya Allah yang telah menyelenggarakan keselamatan bagi kami, lewat nafas kehidupan yang kami terima sampai saat ini, lewat kekuatan dan kesehatan yang kami dapati, lewat damai sejahtera yang kami rasakan. Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas di hari ini, kami mau mendahuluinya bersama dengan Engkau. Pimpin dan sertailah kami Tuhan lewat hikmat-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan melalui kebenaran firman pada saat ini. Tuntunlah kami Tuhan Yesus, agar supaya segala aktivitas, tugas, tanggung jawab yang kami kerjakan di hari ini berkenan di hadapan-Mu, bahkan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang agung kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17 sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kembali di ayatnya yang ke-15, dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita lihat bahwa manusia yang ditempatkan di Taman Eden bukan hanya mau menikmati hasil secara gratis, bukan hanya makan buah secara gratis, tapi mereka juga perlu untuk berusaha, untuk bekerja, mengupayakan dan mengusahakan agar setiap tanaman-tanaman yang ada di Taman Eden itu dia bertumbuh dan berbuah dengan baik. Jadi mereka bekerja supaya dari pekerjaan sungguh-sungguh ada berkat yang mereka dapati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti punya pekerjaan. Ya, mau pekerjaannya besar, kecil, dan sebagainya, pasti Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam pekerjaan. Setiap hari Bapak, Ibu, dan saya bekerja. Ketika kita bangun di pagi hari, kita pasti bekerja, beraktivitas. Ya, membersihkan rumah, dan sebagainya. Kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai kepala keluarga harus siap-siap pergi ke kantor, bekerja, di rumah sakit, bekerja, di sekolah, bekerja, di toko, swalayan, kantor, dan sebagainya.
sebagai petani, sebagai yang bekerja di pertanahan, pasti Bapak Ibu dan saya ada di dalam pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu untuk Bapak Ibu dan saya tanamkan dalam diri kita masing-masing, bahwa ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, usaha yang sudah kita kerahkan di dalam pekerjaan itu pasti membuahkan hasil, pasti jadi berkat. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terlalu buta, yang akan memperhitungkan setiap usaha-usaha kita di dalam pekerjaan kita, sehingga Tuhan melipat gandakan itu menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hampir sebagian jemaat di sini, bukan hampir sebagian ya, tapi semua jemaat saya di Bajempir Besitang ini adalah jemaat yang bekerja di perkebunan sawit. Ada yang punya kebun sawit tapi tidak terlalu besar, ada yang punya lahan tapi tidak untuk kebun sawit, dipakai untuk menanam tanaman-tanaman yang lain yang bisa dipakai untuk dijual, seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan dan sebagainya ya, cabai, tomat dan sebagainya. Setiap hari mereka pergi bekerja, Bapak Ibu. Sekalipun hanya untuk memperhatikan tanaman mereka tidak dimakan oleh monyet dan sebagainya, setiap hari mereka pergi bekerja. Mereka ada yang membabat rumput, ada yang memberi pupuk, ada yang lihat apakah sudah bertumbuh dengan baik tanaman mereka. Mereka pakai catatan, Bapak Ibu. Setiap hari mereka pergi bekerja. Tapi mereka mengimani bahwa Tuhan yang menganugerahkan mereka pekerjaan, menganugerahkan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka masih bisa bekerja. Lalu ketika mereka bersungguh-sungguh dengan pekerjaan itu tuh jadi berkat buat mereka. Bahwa kesungguhan mereka dalam mencintai tanaman-tanaman itu, Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Sehingga tanaman-tanaman mereka bertumbuh dengan baik. Sekalipun musim ini tidak menentu, ada kalanya hujan, ada kalanya kemarau, ada kalanya buahnya cantik, buahnya bagus, tapi ada kalanya juga buahnya jelek. Mereka tetap bersyukur Bapak Ibu. Bahkan dari kesungguhan-kesungguhan mereka yang bekerja di ladang, mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai di tingkat SMA, bahkan ada yang sampai bisa kuliah. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kita menghargai pekerjaan yang datang untuk kita, ketika kita mengimani bahwa pekerjaan ini adalah anugerah dari Tuhan, bahwa Tuhan menempatkan kita untuk ada di dalam pekerjaan itu, lalu kita bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, usaha kita itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan segala usaha yang sudah kita kerahkan, pikiran, tenaga, waktu, uang, dan sebagainya. Tuhan perhitungkan itu Bapak Ibu. Bahkan melipat gandakan itu sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ya, ketika kita beranggapan bahwa pekerjaan ini datangnya dari usaha kita sendiri, pekerjaan ini adalah karena kita, kesombongan ada pada kita, kita akan beranggapan bahwa pekerjaan ini biasa-biasa saja. Kita bahkan tidak akan pernah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Kita punya kinerja dalam bekerja juga mungkin pasti akan menurun. Tanggung jawab semakin memudar, tidak lagi total. Lalu apakah ada berkat? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian ketika kita akan menjalani kehidupan kita di hari ini, kita bekerja, kita beraktivitas, mari camkan dalam diri kita bahwa segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini, baik itu kecil, sedang, atau besar, kita mau mengimani bahwa pekerjaan itu adalah anugerah dari Tuhan, bahwa Tuhan menempatkan kita untuk ada di dalam pekerjaan itu, bahwa Tuhan yang menaruh itu di pundak kita supaya kita menyelesaikan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Dan bisa akan kita lihat bahwa pekerjaan yang sungguh-sungguh itu mendatangkan berkat untuk kita.
Kiranya firman pada hari ini menuntun kita dalam menjalani aktivitas di hari ini, dan biarlah kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang menghargai pekerjaan-pekerjaan kita. Karena tidak semua orang seberuntung kita yang masih bisa dipercayakan untuk bekerja. Karena tidak semua orang seberuntung kita masih bisa diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa bekerja. Jadi mari jadi pribadi-pribadi yang menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui pekerjaan yang Tuhan beri bagi kita, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Siapakah kami Bapa, sehingga kami masih dipercayakan untuk ada di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan embankan untuk kami kerjakan sampai hari ini. Ketika kami bangun di pagi hari, mendapati bahwa ada begitu banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Tapi satu hal yang kami imani, bahwa ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh, sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa perlu mengusahakan dan memelihara taman sehingga menjadi berkat, maka kami pun percaya Tuhan, ketika kami berusaha, ketika kami bersungguh-sungguh dengan pekerjaan-pekerjaan kami, pekerjaan rumah tangga, bahkan pekerjaan-pekerjaan di kantor, kami percaya ketika kami bersungguh-sungguh dengan pekerjaan kami, selalu ada berkat yang turun atas kami. Bahwa Tuhan tidak terlalu buta untuk melihat segala kesungguhan kami dalam bekerja, bahwa segala jeripaya dan keringat yang keluar, Tuhan perhitungkan itu menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi berkat bagi hidup berkeluarga kami. Kami siap melangkah Tuhan dengan pekerjaan kami di hari ini, dengan tanggung jawab yang harus kami selesaikan, dengan aktivitas kami. Tuntun dan sertailah kami Bapa, pegang tangan kami Tuhan, dan biarlah kami berjalan menurut kehendak-Mu. Biarlah setiap pekerjaan yang kami kerjakan di hari ini membawa damai sejahtera dan sukacita. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran negatif, dari hal-hal yang membuat kami bersungut-sungut untuk pekerjaan ini. Biarlah kami bersuka cita untuk pekerjaan yang akan kami kerjakan ini. Karena kami tahu sungguh Tuhan, bahwa orang yang bersuka cita dan bersyukur adalah orang-orang yang berbahagia. Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan setiap orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 sehingga mereka di PHK, biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Biarlah selalu ada orang-orang baik yang Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat bagi mereka. Bahkan pakailah kami Tuhan Yesus, supaya kami juga menjadi jalan berkat bagi mereka. Berkati juga jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus yang mungkin masih ada di dalam masa pemulihan karena COVID-19, bahkan masyarakat Indonesia secara utuh kami serahkan. Mereka semua yang ada dalam pemulihan COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka penghiburan dan kekuatan. Biarlah mereka percaya bahwa di dalam pengharapan dalam Kristus, mereka pasti akan sembuh melalui tangan-tangan para medis, makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi. Bapa dalam kerajaan surga, tuntunlah kami dan berotoritaslah penuh atas kami Bapa. Biarlah kehidupan yang kami jalani satu hari ini berjalan di dalam penyertaan-Mu saja. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih karena telah bersama-sama dengan saya ada di dalam program Morning Call. Kiranya kita semua senantiasa dianugerahkan sukacita untuk menjalani kehidupan di hari ini dalam penyertaan Tuhan.
GPIB bergerak. Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19. Namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.